yang saya hormati, yang pertama adalah mutadzalim. Orang yang didolimi dan dia laporkan kedoliman yang dia alami kepada atasannya atau orang yang punya wewenang. Nah, kan gitu Pak, banyak kan Pak contoh ya. Dia dicemarkan nama baiknya, dituduh gini gitu, akhirnya dia lapor ke Pak Polisi. Ketika menulis laporan diserahkan ke Pak Polisi kan harus jelas Pak ya, di mana dia dilecehkan, terus sopo yang melecehkan, siapa yang dilaporkan. Nah ini bukan ghibah, tidak apa-apa kalau memang dia betul-betul dizalimi. Bapak Ibu yang saya hormati, hal itu berdasarkan dalil diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai menampakkan kejelekan orang. La yuhibbullahul jahra bisu. Kejelekan yang dilakukan orang, Allah tidak suka ditampak-tampakkan. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Kecuali yang menampakkan itu orang yang didolimi. Nah, ditampakkan kemana? Ditampakkan kepada orang yang punya wewenang. Lapor, dia telah didolimi, hartanya telah diambil, dia telah ditipu oleh fulan, Pak minta tolong diproses. Kan banyak tuh Pak di antara saudara kita itu, dia pinjem sana, pinjem sini, nggak ada yang dipinjemi, kondisinya seperti ini, akhirnya dia kepaksa pinjem ojol. Online itu loh Pak, pinjaman online itu akhirnya wah ribet tambah ribet, bunganya semakin menumpuk-numpuk. Merasa dia terdolimi, mestinya jedahnya waktu jatuh temponya panjang, ternyata dipendekkan, ternyata diancam, ternyata di apa. Nah, dia boleh melaporkan. Siapa yang melakukan kedoliman? Ojolnya ditulis namanya, tulis PT-nya, tulis apanya, dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu bukan ghibah. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari Amr bin Syuraid an abihi, dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan matolul ghaniyyi dulmun, yuhillu irdahu wa uqubatahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis ini hasan. Layyul wajid, contoh Pak ya, al-wajid itu artinya orang yang mampu membayar utang, tapi dia tunda-tunda terus. Sudah jatuh tempo ditunda, padahal dia mampu Pak. Nyatanya belanja ke sana kemari, nyatanya juga mampu dia. Tapi ketika sudah satu tempo dia harus bayar utang, dia tunda. Orang yang mampu bayar utang yang sudah jatuh tempo, kok dia nunda. Perbuatan ini itu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Halal nama baiknya untuk dilaporkan, dan halal dia mendapatkan hukuman.
Makanya ketika kita minjemi orang, kemudian orang itu sudah jatuh tempo, Pak, mestinya dia harus bayar. Padahal kita tahu dia itu duitnya akeh, anaknya ya muni, duitnya akeh. Mobilnya ya akeh itu loh, Pak. Adol siji terus gue bayar utang ya duitnya punjul. Lebih. Cuma ditunda-tunda. Nah, ini, Pak. Kalau kita laporkan ke pihak berwajib, dia melakukan penundaan, tidak mau bayar utang, nah itu tidak dinamakan ghibah. Kita lapor ke polisi, kita lapor ke pihak-pihak yang berkaitan, tidak masalah. Karena dia telah melakukan perbuatan zalim.